Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya masih sehat-sehat semua kan? Oke, dan juga tetap masih semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, hari ini materi kita akan membahas yaitu tentang himpunan bagian. Ya, jadi sebelumnya kita sudah menggambar bagaimana cara menggambar diagram Venn. Nah, sekarang kita masuk ke materi himpunan bagian ya. Oke, mari kita lihat pengertian daripada himpunan bagian. Lanjutannya. Nah, ini dia. Himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian. Misalkan diketahui anggota himpunan A itu A, B, C. Dan anggota himpunan B itu A, B, C, D. Oke. Setiap anggota A yaitu A, B, dan C yang ini ya. Nah, setiap anggota A yaitu A, B, dan C ini menjadi anggota B, maka dikatakan A adalah himpunan bagian dari B. Artinya jika anggota himpunan A ini setiap anggota berarti kalau setiap berarti semua ya. Semuanya ini apabila menjadi anggota si B, maka dia itu merupakan disebut himpunan bagian dari B. Nah, katanya jika setiap anggota A yaitu A, B, C itu menjadi anggota himpunan B, maka dikatakan A itu adalah himpunan bagian dari B. Nah, karena anggotanya ini semuanya berada di anggota himpunan B, maka si A ini merupakan himpunan bagian dari B. Nah, tapi kalau sebaliknya coba. Jika si B ini apakah bisa dia menjadi anggota si A? Tidak bisa ya. Kalau B ini tidak bisa menjadi himpunan bagian daripada A. Kenapa? Karena katanya setiap anggota himpunan si B ini tidak semuanya berada di A. Kan katanya dibilang setiap ini. Setiap anggota A berarti keseluruhannya. Jadi tidak ada yang tidak ada. Setiap anggota A yaitu A, B, C itu menjadi anggota himpunan B. Jadi semua ya. Nah, setiap anggota A yaitu A, B, C menjadi anggota himpunan B, maka dikatakan bahwa A itu adalah himpunan bagian dari B. Nah, harus semuanya, katanya dibilang sini setiap. Nah, kalau misalnya B ini dibilang B anggota himpunan bagian dari A, nggak bisa. Karena siapa yang tidak bisa? Ini si D-nya. D ini tidak ada di himpunan A, makanya tidak bisa B itu adalah himpunan bagian dari A, nggak bisa. Walaupun kita tengok si A, si B, C-nya ini ada di himpunan A. Anggota si B ini kan ada A, B, C. Tapi tidak bisa dia menjadi anggota himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena D-nya ini tidak ada anggotanya di A, gitu ya. Oke, begitu pengertiannya. Jadi harus semua anggota himpunan A-nya itu menjadi atau anggota himpunan A itu ada semua di anggota himpunan B. Itu artinya ya. Makanya dibilang di sini setiap. Oke, kita lihat berikutnya, jika digambarkan diagram P-nya sebagai berikut. Nah, jadi bentuk gambarnya kalau dia himpunan bagian seperti ini. Dia bentuknya di dalam dia nih. Nah, himpunan A-nya ini di dalam B. Nah, bentuk gambarnya seperti inilah dia. Ya. Jadi kalau udah bentuk-bentuk gambar seperti ini, jadi ini disebut himpunan bagian, ya. Ini keterangannya. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota himpunan B. Oke. Nah, ditulis himpunan bagian itu lambangnya seperti ini. Jadi ini dibaca A himpunan bagian dari B, ya. Nah, ini bentuknya seperti kayak C ini ya, kayak C ya. Nah, ya, oke seperti C dia. Oke, maka ini keterangannya. Ini dibaca A himpunan bagian dari B. Tapi kalau dia terbalik dia B bukan dibaca himpunan bagian ya, tapi memuat. B itu memuat anggota himpunan A. Jadi A itu termuat di anggota himpunan B. Itu maksudnya. Jadi bacanya
himpunan B memuat A ya. Jadi kalau dia terbalik lambangnya berarti dia memuat artinya ya. Dibaca B memuat A. Begitulah dia pengertiannya ya. Oke, tapi kalau yang ini dia dibaca A himpunan bagian dari B, ini dibaca himpunan bagian ya. Oke, kita lihat lanjutnya. Oke. Contoh, diketahui himpunan A 2, 3, 6, 8. Maka 2 ini anggota ini himpunan bagian dari A, ditulis seperti ini ya. Jadi ini baca himpunan bagian ya. Baru ini kita tulis 3 adalah merupakan himpunan bagian daripada A. Oke, 37 bukan merupakan himpunan bagian dari A. Karena apa? Karena 7-nya tidak ada di anggota himpunan A. Lalu ini lagi 2, 3, 6 merupakan himpunan bagian dari A. Karena semua anggotanya ini, yang 2, 3, 6 ini semuanya ada di sini. Macam ini tadi, tidak semua walaupun 3 ada di sini. Nah, karena tadi kan konsepnya himpunan bagian itu adalah setiap anggota A berarti wajib semua. Tidak boleh yang tidak ada ya. Oke, jadi setiap berarti semua wajib ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, baru kita lihat contoh 2. Tentukan himpunan bagian dari M 1, 3, 5, 7, 9 berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, tentukan himpunan bagian dari M 1, 3, 5, 7, 9 berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, yang pertama himpunan bilangan prima anggota M. Bilangan prima di sini yang mana nih? 3, 5 sama 7 ya. Oke, ini dia jawabannya. Nah, ini dia. 3, 5, 7 ini adalah merupakan himpunan bagian dari M ya, gitu deh ya. Oke, sekarang kita lihat yang B pertanyaannya. Himpunan bilangan prima genap anggota M. Yang genap di sini ada enggak? Enggak ada ya. Berarti jawabannya himpunannya kosong karena tidak memiliki anggota atau ditulis seperti ini ya. Oke, baru yang berikutnya. Himpunan M yang habis dibagi 4. Adakah bilangan M ini yang habis dibagi 4? Tidak ada ya. Tadi himpunan kosong enggak ada. Himpunan M juga yang habis dibagi 4 enggak ada. Berarti penulisannya jawabannya himpunan kosong juga atau ditulis seperti ini lambangnya ya. Oke. Dari jawaban B dan C, nah B, C dan C ini, dari jawaban B dan C maka diperoleh kesimpulan himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan kosong itu juga merupakan adalah himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Oke ya. Oke, jadi karena ini sudah kita dapat kesimpulannya bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan, maka ada bentuk-bentuk pertanyaan, bentuk-bentuk seperti ini. Bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan ya? Oke, menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan berarti menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, ini judulnya ya. Oke, jadi ini ada rumusnya. Jika banyak anggota himpunan A adalah N. Misalkan banyak anggota himpunan A itu adalah N ya. Maka banyak himpunan bagian dari A adalah ini dia. Jadi cara menentukan misalnya ini yang himpunan ini, himpunan 357 ini, kira-kira bisa berapa banyak anggota himpunan bagian yang bisa dibuat kan. Nah, kalau dari sini tadi kita lihat di sini kan, tengok nih. Dari contoh 1, 2 merupakan himpunan bagian dari A. Betul ya? Nah, 3 merupakan himpunan bagian dari A. Baru ini 2, 3 merupakan himpunan bagian dari A. 2, 3, 6 merupakan himpunan bagian dari A. Nah, baru kalau ditulis 6 merupakan himpunan bagian dari A juga. 8 merupakan himpunan bagian dari A. Kalau kita buat kan banyak dia nih. Sebenarnya banyak ini yang bisa kita bentuk. 3, 6 juga kalau kita buat misalnya 3, 6 merupakan himpunan bagian dari A. 3, 6, 8 merupakan himpunan bagian dari A. Baru 2, 3, 6, 8 juga merupakan himpunan bagian A. Banyak ya, banyak yang bisa dibentuk. Nah, makanya di sini ada keterangannya menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Sebenarnya bagaimana sih cara menentukan keseluruhannya, menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan kan gitu ya. Nah, ini rumusnya 2 pangkat N. Nah, si N itu banyak anggotanya atau anggota daripada si himpunan tersebut ya. Misalkan kalau ini ada 3 berarti ini 35 berarti N-nya 3 lah ini nanti ya. Jadi 2 pangkat 3 gitu lah dia. Tergantung banyak anggota himpunannya ya. Oke.
Himpunan bagian ini termasuk himpunan kosong. Oke ya. Jika banyak anggota himpunan A adalah N, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Himpunan bagian ini termasuk himpunan kosong dan himpunan himpunan bagian ini termasuk himpunan kosong dari himpunan A tersebut ya, itu maksudnya. Oh, dan himpunan A itu sendiri ya. Oke, jadi termasuk di sini himpunan kosongnya dibuat ya. Himpunan kosongnya dibuat dan himpunan anggota A-nya tersebut. Itu ya, itu maksudnya ya. Menghitung banyaknya himpunan bagian tersebut. Oke, untuk lebih jelas mari kita lihat ke contoh saja. Nah, contoh. Misalkan ini, tentukan himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ini. Kira-kira bisa berapa banyak yang bisa dibuat? Nah, tanpa kita hitung dengan menggunakan rumus kan, misalnya 3 himpunan bagian dari A, 5 himpunan bagian dari A, 7 himpunan bagian dari A, 35 himpunan bagian dari A. Nah, itu maksudnya kan itu ada berapa banyak yang bisa dibuat kan gitu ya. Atau contohnya seperti itu dia ya. Oke, kalau kita lihat ini rumusnya ini tadi ya. Rumus menentukan banyaknya himpunan bagian dari rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian adalah nanti 2 pangkat N. Nah, sebelum kita menggunakan rumus, coba kita buat dulu seperti manual aja dulu, kita mencari banyaknya ya himpunan bagiannya. Misalnya begini. Oh, ini keterangannya ya. N itu banyaknya anggota himpunan. Himpunan bagian yang tidak memiliki anggota tadi ini sudah menjadi himpunan bagiannya ya. Jadi kita buat dihitung 1 ya. Oke. Baru himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Nah, kalau 1 anggota berarti 3 himpunan bagian dari A, 5 himpunan bagian dari A, 7 himpunan bagian A. Kalau kita lihat ada 3 ya. 3, 5, 7. Ada 3 yang bisa dibuat. Kalau yang 1 anggota. Nah, kalau yang 2 anggota, misalnya 3, 5 itu adalah merupakan himpunan bagian dari A, 3, 7 merupakan himpunan bagian dari A. Kira-kira mana lagi ya kan gitu ya. Nah, ini dia. Himpunan bagian yang dimiliki 2 anggota. Nah, yang bisa 2 anggota itu 35, 37 sama 57. Berurut aja deh ya, tidak boleh ada yang berulang ya. Misalnya 35, habis 3 siapa lagi kawannya ya? 37. Habis 3 kawannya ada lagi nggak? Nggak ada kan? Habis yang 3 kawannya, baru masuk yang angka kedua atau bilangan yang kedua atau anggota yang kedua. 57. Nah, ini macam inilah kan. Tadi 35, 37, 57. Nah, 57. Ada lagi nggak anggota selain dari yang 7 nih? Misalnya 5 kawannya siapa lagi? Nggak ada ya. 5, nggak ada kan? Nah, habis yang 5, 7. Nggak ada. Sekarang yang 7 kita coba. 7 ada nggak kawannya? Nggak ada yang bisa kita buat. Berarti habis dia, hanya sampai di situ. 35, 37, 57. Nah, jadi pasangannya hanya sekali aja dipasangnya. Jadi hanya ini dia 35, 37 dan 57. Oke, itulah yang kalau 2 anggota. Nah, sekarang kalau yang 3 anggota, himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Misalnya kita ganti 3, 5. Ada lagi nggak? Nggak ada kan? Jadi hanya sekali aja. 3, 5, 7. Kalau kita buat dari 5, 5, 7. Siapa lagi? Nggak ada. Nah, hanya sekali aja. 3, 5, 7. Nah, setelah kita lihat, kalau kita hitung ada berapa dia nih? Himpunan kosong dihitung ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini tengok nih himpunan kosong 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, itu tanpa menggunakan rumus. Nah, kita pakai rumus. Kalau pakai rumus benar nggak 8? Nah, rumusnya tadi 2 pangkat N. N itu adalah menyatakan banyak anggota. Banyak anggotanya ada 3. Berarti nanti ini 2 pangkat 3. Jadi banyak himpunan bagian dari A ada 8. Menggunakan rumus banyak himpunan bagian A. Ini rumusnya. Nah, N itu kan 3. Berarti 2 pangkat 3. Nah, dikali hasilnya 8. Berarti sama ya. Jadi rumus ini benar. Ya, 2 pangkat N. Rumusnya untuk menghitung banyaknya himpunan bagian ya. Oke, yang berikutnya untuk lebih paham mari kita lihat contoh. Nah, tentukan banyaknya himpunan bagian dari P. 1, 3, 4, 6. Ini kita tengok ada 4 anggota ya. Oke, langsung aja kita pakai rumus dulu. Banyaknya himpunan bagian dari P itu nanti P berarti N-nya itu ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4 anggotanya. Berarti 2 pangkat 4, 16. Nah, sekarang kita hitung dulu secara manual. Benarkah 16? Nah, coba kita buat ya. Jadi ini keterangannya. Jadi banyak himpunan bagian dari P adalah 16. Jadi kalau dia 4 anggota dia ada 16 ya. 2 pangkat 4, 16. Oke. Nah, ini anggota-anggotanya dengan kita hitung secara manual. Dengan syarat himpunan kosong itu sudah dihitung 1 ya. Nah, himpunan kosong itu 1 ya. Berarti ada 1 anggotanya ya. Nah, himpunan 1 anggota. Yang 1 anggota itu ada berapa?
1, 3, 4, 6. Nah, ini dia ada 4 ya. Nah, ada 4 kalau dia yang satu anggota. Nah, kalau sekarang yang 2 anggota ada berapa banyak? Nah, ini 1, 3, 1, 4, 1, 6. Nah, ini dia keterangannya. 1, 3, 1, 4, 1, 6. Baru 1 kawannya nggak ada lagi kan? Habis baru masuk angka yang kedua. 3, 4, 3, 6. Nah, 3 nggak ada lagi. Ya. 3 nggak ada lagi. Kawannya berarti masuk yang 4. Baru 4, 6. 4 habis 4, 6 nggak ada lagi kan? Nah, habis. Berarti kalau 6 kita buat nggak ada kawannya lagi. Berarti habis ya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 yang 2 anggota. Nah, kalau yang 3 anggota ada berapa? Berarti misalnya 1, 3, 4, 1, 3, 6, begitu dan seterusnya. Nah, ini dia. 1, 3, 4, 1, 3, 6, 1, 4, 6, baru 3, 4, 6. Jangan ada yang berulang ya. Oke, 3, 4, 6. 3, 4, ada lagi nggak selain dari yang 6 ini? Nggak ada lagi, berarti udah habis. Nah, kalau dari 4 kita mulai 4, 6. Siapa lagi kawannya? Nggak ada kan? Tidak boleh ada yang berulang ya. Oke, jadi cukup sekali aja. Nah, kalau kita tengok yang 3 anggota, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dia yang 4 anggota, hanya sekali aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 6. Hanya 1 dia. Nggak ada lagi yang lain. Oke, kalau kita mulai dari 3, 3, 4, 6. Ada satu lagi kawannya? Nggak ada kan? Nah, jadi cukup. Hanya sekali aja. Hanya 1. Jadi yang himpunan kosong ada 1, yang 1 anggota ada 4, yang 2 anggota ada 6, yang 3 anggota ada 4. Nah, yang 4 anggota ada 1. Nah, ini total keseluruhannya nanti ditambahkan hasilnya 16 ya. Ini 5. Ini 11, ini 15, ini 16. Jadi ada 16. Jadi maka banyak himpunan bagian dari P adalah 16. Nah, begitulah teknik cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Oke, rumusnya 2 pangkat N. Ini ya, inilah rumus untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan nih yang diketahui ya. N itu adalah banyak anggota. Oke, seperti itulah konsep caranya ya. Oke, ini ada contoh lagi. Contoh yang ketiga, nyatakan benar atau salah. Oh, ini hanya benar salah saja. Nyatakan benar atau salah untuk pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini masalah penulisan ini ya, penulisan himpunan bagiannya ya. Nah, macam ini. 2,4. Oke, ini keterangannya benar. 2 adalah apakah merupakan himpunan bagian daripada 246? Ya, betul ya. Sebab anggota himpunan 24 itu termuat itu ada di 246. Betul ya. Semuanya ada anggotanya ada di sini ya. Ini juga benar yang kedua karena semuanya ini ada di anggota himpunan HIKLM. Oke, ini dia ya, benar semua sebab anggota himpunan KLM termuat di HIKLM. Ini salah. Kenapa? Sebab P itu tidak menggunakan lambang. Nah, apabila tidak menggunakan lambang turun kurawal, kalau di himpunan bagian itu salah ya. Dan kalau kita lihat ini hurufnya juga menggunakan huruf besar ya. Jadi harus jadi penggunaan pertama dia harus menggunakan kurung kurawal seperti ini tadi ya. Dan harus huruf kecil ya. Oke. Jadi sebab P itu tidak menggunakan lambang himpunan yaitu lambang kurung kurawalnya. Jadi himpunan bagian anggotanya harus menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi kalau himpunan bagian harus dibuat lambang kurung kurawalnya ya. Jadi seperti AB ini. AB inilah modelnya. Ini pernyataannya yang benar ya. Jadi kalau begini dia salah. Oke, seperti itulah dia konsep pemahaman untuk diagram menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Oke, demikianlah penjelasan materi kita tentang himpunan bagian ya, dan bagaimana cara menentukan banyaknya himpunan bagian. Oke, ingat cara menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan adalah rumusnya 2 pangkat N seperti ini ya. Oke ya, ini dia rumusnya ya. Oke, demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.